Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur hari ini bahwa kita boleh melewati bulan Juni dan kita sudah ada di penghujungnya. Kita bersyukur kepada Tuhan yang memperbolehkan kita masih memiliki kesehatan dan kehidupan sampai saat ini, apalagi dalam situasi COVID-19 saat ini. Oleh sebab itu, kita akan bersama-sama datang kepada Tuhan mengucap syukur seraya kita mendengarkan firman-Nya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami, pencipta langit dan bumi, Engkaulah yang mengatur kehidupan dan yang melindunginya sesuai dengan cinta kasih-Mu. Kami bersyukur hari ini untuk kesempatan kami boleh beribadah bersama-sama. Meskipun kami terpisah satu dengan yang lain, tetapi hati kami bersama-sama menghadap kepada Tuhan, mengucap syukur kepadamu, dan menyediakan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bacaan kita hari ini terambil dari kitab 2 Samuel pasal yang pertama, ayat 1 dan 2, disambung ayat 17 sampai dengan ayat 27. Mari kita bersama-sama memperhatikannya. Ketika Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Ayat 17. Daud menyanyikan nyanyian ratapan ini karena Saul dan Yonatan anaknya. Dan ia memberi perintah untuk mengajarkan nyanyian ini kepada Bani Yehuda, dan itu tertulis dalam kitab orang jujur. Kepermainanmu, hai Israel, mati terbunuh di bukit-bukitmu. Betapa gugur para pahlawan. Janganlah kabarkan itu di Gad. Janganlah beritakan itu di lorong-lorong Askelon. Supaya janganlah bersukacita anak-anak perempuan orang Filistin. Supaya jangan beria-ria anak-anak perempuan orang-orang yang tidak bersunat. Hai gunung-gunung di Gilboa, janganlah ada embun, jangan ada hujan di atas kamu, hai padang-padang pembawa kematian. Sebab di sanalah perisai para pahlawan dilumuri, perisai Saul yang tidak diurapi dengan minyak. Tanpa darah orang-orang yang mati terbunuh, dan tanpa lemak para pahlawan, panah Yonatan tidak pernah berpaling pulang. Dan pedang Saul tidak kembali dengan hampa. Saul dan Yonatan, orang-orang yang dicintai dan yang ramah, dalam hidup dan matinya tidak terpisah. Mereka lebih cepat dari burung Raja Wali, mereka lebih kuat dari singa. Hai anak-anak perempuan Israel, menangislah karena Saul, yang mendandani kamu dengan pakaian mewah dan kain kirmisi, yang menyematkan perhiasan emas pada pakaianmu. Betapa gugur para pahlawan di tengah-tengah pertempuran. Yonatan mati terbunuh di bukit-bukitmu. Merasa susah aku karena engkau, saudaraku Yonatan. Engkau sangat ramah kepadaku. Bagiku cintamu lebih ajaib daripada cinta perempuan. Betapa gugur para pahlawan dan musnah senjata-senjata perang. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia kita yang mendengarkan, merenungkan, dan melakukan dalam hidup sehari-hari. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau orang biasanya memiliki darah berwarna merah atau biru, karena dia adalah keturunan bangsawan, tokoh ini disebut sebagai orang yang memiliki darah putih. Siapakah dia? Ya, Yudhistira, anak tertua dari Pandawa. Yudhistira
digambarkan sebagai tokoh yang memiliki darah putih. Mengapa? Karena dia adalah seorang tokoh yang digambarkan penuh dengan kejujuran. Tidak ada bohong sekalipun di dalam dirinya, dan ada ketulusan yang begitu sangat dalam di dalam dirinya. Dia penyayang, dia pengasih, dan tidak pernah menyimpan dendam dan amarah kepada orang lain. Meskipun berulang kali kita mendengar dan mengingat kisah pewayangan, berulang kali dia dinakali, bahkan kemudian dia dilukai oleh saudaranya, para Korawa, atau bahkan ketika dia kemudian diperlakukan tidak adil oleh gurunya sekalipun, dia tidak pernah membalasnya. Cinta kasihnya selalu diberikan, bahkan pengorbanan dirinya begitu besar kepada mereka semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, cerita dan tokoh Yudhistira membawa saya untuk melihat kitab kita saat ini, secara khusus adalah tokoh yang bernama Daud. Digambarkan sebagai orang yang memiliki ketulusan hati yang sangat luar biasa. Ketika kita membaca kitab 2 Samuel pasal yang pertama ayat 1-2 dilanjutkan 17-27, digambarkan adalah bahwa Daud adalah tokoh yang gagah, berani, tapi juga penyayang, pengasih, dan tulus hatinya kepada orang lain. Dia tidak pernah menyimpan dendam kepada siapapun, termasuk kepada Saul. Saudara, Daud bukanlah orang yang sempurna. Kita tahu perjalanan hidupnya. Dia pernah melakukan kesalahan. Dia pernah melakukan dosa. Tapi di sisi lain, kita melihat bahwa ada karakter yang sangat kelihatan kental di dalam diri Daud. Selain ketaatannya, adalah cintanya dan ketulusannya kepada orang-orang yang dia cintai, yang ada di sekitar dirinya. Saudara yang terkasih, kisahnya dinyatakan ketika dia mendengar berita tentang kematian Saul dan juga Yonatan sahabatnya di medan pertempuran ketika mereka bertempur dengan orang-orang Amalek. Daud kemudian menyerukan tangisan, perkabungan, duka cita kepada seluruh orang di Yerusalem, kepada putri-putri Sion, yaitu kepada seluruh Israel. Ketika mendengar peristiwa itu, siapapun dia, mereka harus kemudian melihat betapa sangat mendukakan peristiwa kematian dari Saul dan juga Yonatan. Saudara yang terkasih, sesungguhnya hal ini menarik. Kenapa? Karena ketika kita mengingat hubungan antara Daud dan Saul, pada mulanya hubungan mereka begitu manis, begitu dekat, begitu sangat akrab. Tetapi kesininya hubungan mereka tidak terlalu baik. Bahkan bisa dikatakan renggang dan putus hubungan antara Daud dan juga Saul. Kenapa? Karena Saul iri hati kepada Daud. Saul merasa bahwa Daud lebih populer daripada dirinya. Dia merasa bahwa Daud lebih banyak pengikutnya, dipuja-puja oleh banyak orang dan itu rakyatnya. Sementara dirinya sebagai raja tidak terlalu banyak mendapatkan apresiasi dari semua pekerjaan dan juga jerih payahnya untuk bangsa Israel. Oleh sebab itulah kemudian ada sebuah kebencian yang ada di dalam diri Saul yang menyebabkan dia ingin membunuh Daud. Berulang kali upaya pembunuhan itu dilakukan oleh Saul untuk Daud. Sampai kemudian Daud harus melarikan diri dengan ketakutan dan penderitaan yang luar biasa ketika dia harus bersembunyi dari satu gua ke gua yang lain, dari satu gunung ke gunung yang lain untuk menghindari kebencian dan kemarahan Saul. Kita bisa membayangkan penderitaan itu dan itu diungkapkan ketika kita membaca kitab Mazmur. Di situ kita melihat bagaimana penderitaan yang dialami oleh Daud
pada saat dia mengungsi dan bersembunyi di gua-gua itu. Saudara yang terkasih, biasanya yang muncul dalam diri orang yang seperti ini adalah kebencian, dendam, amarah. Tapi alih-alih benci atau kemudian membunuh, tetapi justru Daud menunjukkan kasih sayangnya kepada Saul. Berulang kali ada kesempatan bagi dirinya untuk membalaskan amarah dan juga perlakuan Saul, tetapi dia tidak pernah melakukannya. Dan inilah yang akan kita pelajari bersama. Kenapa dia memiliki hati yang penuh penyayang, begitu sangat menyayangi Saul maupun juga Yonatan. Yang pertama, saudara yang terkasih, Daud selalu mengingat hubungan mula-mula di antara dirinya dengan Saul. Bagaimana dia sangat dekat dengan Saul. Bagaimana dia tahu betul betapa beratnya menjadi seorang raja. Betapa banyaknya persoalan yang harus dia hadapi sebagai raja. Pada saat itu begitu banyak tenaga yang dihabiskan. Karena itu kadang-kadang ketika Saul buntu, dia meminta orang untuk mendatangkan Daud dan Daud menghiburnya dengan permainan kecapinya. Maka di situ ada hubungan yang sangat intim, sangat dekat antara Saul dengan Daud. Dan Daud mengingat betul hubungan itu. Dia tidak pernah melupakan. Dan itu yang kemudian lebih besar di dalam dirinya. Apalagi Saul adalah ayah dari Yonatan, sahabatnya yang sangat karib, sahabat yang sangat mencintai dia dan juga yang dicintai oleh dia. Bagaimana Yonatan adalah seorang yang begitu menjadi sahabatnya yang luar biasa, yang selalu mensupport Daud, yang kemudian selalu memberikan masukan dan juga selalu menguatkan Daud. Kita ingat bagaimana itu muncul ketika Yonatan memberikan jubahnya, memberikan baju perangnya, memberikan pedangnya dan panahnya. Itu support yang kemudian diberikan oleh Yonatan kepada Daud. Bagaimana mereka bersahabat sangat karib dan sangat kental. Karena itu dia mengatakan, oh aku merasakan cintamu Yonatan. Cintamu itu melebihi perempuan. Cintaku kepadamu luar biasa. Persahabatan yang luar biasa. Dan Yonatan anak dari Saul. Yang kedua, saudara yang terkasih, bagi Daud, Saul adalah rajanya. Apapun itu, Saul adalah raja yang dipilih langsung oleh Allah, yang diurapi oleh Allah, yang sudah ditetapkan oleh Allah untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Ketika mereka merindukan pemimpin, tidak jatuh pada orang lain tetapi jatuh pada diri Saul. Karena itu dia sangat menghormati, menjunjung tinggi Saul sebagai rajanya, sebagai orang yang sudah diurapi dan dipilih langsung oleh Allah melalui hambanya Samuel. Sehingga apapun yang dia lakukan, respek dia dan penghormatan dia tidak pernah luntur. Karena bagi dia, Saul adalah raja yang telah diurapi oleh Allah. Yang ketiga, saudara yang terkasih, Saul dan Yonatan di mata Daud adalah pahlawan yang gagah berani. Mereka adalah pejuang-pejuang yang mencurahkan tenaga, pikiran mereka, bahkan nyawa mereka untuk melindungi rakyat Israel, termasuk dirinya dan keluarganya. Dia mengakui kehebatan Saul dan Yonatan luar biasa, dikatakan bahwa mereka, kecepatan Saul dan Yonatan itu melebihi burung dan kekuatannya melebihi singa. Mereka adalah tentara-tentara, pejuang-pejuang yang hebat, yang luar biasa. Daud respect terhadap mereka karena sama-sama pejuang, sama-sama tentara. Bagaimana dia menghadapi dan mengerti persoalan-persoalan yang terjadi ketika menjadi tentara. Saul tidak pernah memberikan ampun kepada orang yang akan mengganggu kehidupan orang Israel. Demikian juga Yonatan,
Dia mau mencurahkan apa saja ketika ada orang yang akan menguasai Israel. Di mata Daud, mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Karena itu, Daud sangat menyayangi Saul maupun Yonatan. Saudara yang terkasih, dari sini kita tahu bagaimana cinta Daud kepada Saul dan Yonatan. Betapa besarnya rasa hormatnya, respeknya, cintanya kepada mereka. Dan di akhir dari semua itu, dia mengumumkan dan mendorong orang-orang Israel untuk memberikan penghormatan yang layak kepada Saul dan Yonatan. Bahkan kepada Yonatan, dia kemudian bertanggung jawab menghidupi seluruh keluarga Yonatan pada saat itu. Saudara yang terkasih, tema kita hari ini adalah ketulusan hati. Ketulusan merupakan cerminan jiwa yang bersih, hati yang bersih dari seseorang. Keterpilihan Daud menjadi raja bukan karena dia hebat, bukan karena dia pintar, bukan karena dia banyak pengalaman, tidak. Tapi terpilihnya Daud karena Allah melihat hatinya. Hati Daud adalah hati yang mencintai Allah, dan dia memiliki hati yang tulus kepada siapapun juga. Jangankan keluarganya, ketika dia melihat musuhnya mati saja, dia menangisi mereka yang mati karena peristiwa perang yang terjadi pada saat itu. Dia menyayangi mereka, dan itu nampak dalam syair-syair di kitab Mazmur ketika kita membacanya. Dia tidak pernah menyimpan amarah dan dendam kepada siapapun juga, termasuk Saul yang sudah melakukan tindakan yang tidak baik bagi dirinya. Sebaliknya, dengan kebersihan hati, dengan ketulusan, dan tidak berpura-pura atau mencari sanjungan untuk diri sendiri, dia menangisi kematian Saul dan juga Yonatan, dan memberikan penghormatan yang sangat baik kepada mereka. Saudara yang terkasih, ketulusan hati merupakan kekuatan dalam karya dan perkataan, mimpi, dan harapan kita. Karena ketulusanlah yang akan berdampak baik di dalam kehidupan ini. Kalau kita bicara tentang ketulusan, itu berarti tidak berpura-pura. Ketika kita bicara tentang ketulusan, itu berarti tidak ada pamrih tersembunyi di dalam hati kita. Pamrih untuk mencari keuntungan diri sendiri, pamrih untuk mencari wah diri kita sendiri, pamrih untuk mencari pengakuan atas diri kita sendiri. Tidak. Ketulusan hati adalah cinta yang memberi tanpa pamrih. Dalam kondisi saat ini, sulit bagi kita untuk menemukan orang yang memiliki ketulusan hati. Karena pada umumnya orang selalu punya motif. Orang selalu punya maksud tersembunyi. Ada udang di balik batu. Selalu kita mendengar tentang hal itu. Agak sulit bagi kita untuk menemukan orang-orang yang memiliki kejujuran, memiliki sikap yang bersih hatinya, dan tidak munafik di dalam hidupnya. Banyak yang kemudian orang melakukan sesuatu karena dorongan, ambisi tertentu. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bagaimana kita memiliki ketulusan hati. Ketulusan hati muncul dari jiwa yang bersih, yang melihat tentang karya Allah di dalam Tuhan Yesus untuk diri kita masing-masing. Bagaimana Allah juga sudah melakukan banyak hal untuk kita. Mari kita melihat kepada Yesus Kristus, Tuhan kita, Guru kita, junjungan kita. Bukankah Dia memiliki ketulusan hati yang luar biasa? Cintanya tidak pernah punya pamrih untuk diri kita. Dia melakukan banyak hal
Dia mencurahkan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan nyawanya untuk kita semua. Dan apakah dia meminta sesuatu kepada kita? Tidak. Dan ketika kita menolak dia, ketika kita abai kepada dia, atau ketika kita tidak mau mendengarkan perkataan dia dan menerima kasih dia, apakah dia marah? Tidak. Tidak. Karena dia hanya ingin mencintai kita tanpa pamrih. Karena cinta Tuhan adalah cinta agape, cinta yang tidak bersyarat. Cinta adalah cinta. Cinta karena cinta, itu saja. Tidak ada embel apapun. Karena itu menjadi penting bagi kita. Mari kita menjalankan aktivitas kita. Mari kita melakukan pekerjaan kita. Mari kita melakukan pelayanan kita. Mari kita menabur kebaikan dengan tulus hati. Supaya semua itu mendatangkan kebahagiaan dan kedamaian bagi kehidupan ini dan demi nama Tuhan. Amin. Saudara yang terkasih, kita akan bersama-sama mengakhiri di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh mendengar sabda-Mu di tengah-tengah situasi yang berat ini karena COVID-19. Kami mohon berkat-Mu supaya Engkau menjaga kami dan membawa kami untuk tetap setia pada prokes yang sudah ditetapkan, dan mampukan kami untuk memiliki cinta yang penuh dengan ketulusan kepada orang-orang di sekitar kami. Cinta yang muncul dari kejujuran hati kami, dari kebersihan hati. Tentu tidak mudah Tuhan untuk semuanya itu, karena kami adalah manusia yang berdosa. Tapi hari ini kami Tuhan berikan teladan, baik dalam diri Daud maupun Tuhan Yesus sendiri, supaya kami memiliki cinta yang tulus, cinta yang tidak bersyarat untuk orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Amin.